Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudina Marlia dari kelas A dengan NIM 23650055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pada jenis-jenis kejahatan cyber dan komputer. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama ada serangan DDoS. Serangan DDoS yang memecahkan rekor dan tren DDoS global pada Q1 2024. Pada tahun 2024, sistem pertahanan DDoS otonom Cloudflare memblokir sekitar 21,3 juta serangan DDoS yang meningkat sebesar 53% dibandingkan dengan tahun 2023. Secara rata-rata pada tahun 2024, Cloudflare telah memblokir 4.870 serangan DDoS setiap jamnya. Selama pekan Halloween 2024, sistem pertahanan DDoS Cloudflare berhasil dan secara otonom mendeteksi serta memblokir serangan DDoS sebesar 5,6 terabit per detik. Serangan terbesar yang pernah dilaporkan yaitu baca selengkapnya di link ini. Kemudian lanjut materi berikutnya di 2 serangan DDoS di server Dinas Kesehatan. Berita ini menceritakan pengalaman nyata serangan DDoS atau Denial of Service Attacks yang terjadi pada 1 Juni 2005 terhadap server Dinas Kesehatan yang mengakibatkan server down selama sekitar 4 jam. Serangan dilakukan menggunakan metode zombie atau zombie vault, yaitu jaringan komputer yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan untuk membajiri server dengan trafik tinggi. Setelah server kembali online, tim berhasil melacak sekitar 200 alamat IP dari berbagai server. Dengan bantuan pakar keamanan dari GRC atau Gibson Red Compression, dilakukan pemblokiran IP, penutupan soket tertentu, serta penerapan langkah-langkah mitigasi untuk menghentikan serangan DDoS. Kemudian yang ketiga ada serangan DDoS yang bikin situs KPU lumpuh. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com, situs KPU sudah tak bisa diakses sejak Kamis 18/2 pagi. Sempat bisa diakses sebagai kecil pengguna dengan fitur terbatas. Situs penyelenggara pemilu ini dikembali total blackout hingga setidaknya Kamis atau 15 Februari pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Situs KPU lumpuh karena kapasitas server dan jaringan tidak mampu menahan lonjakan trafik yang sangat besar dan tidak wajar akibat serangan DDoS. Serangan ini memanfaatkan ribuan hingga jutaan perangkat yang telah terinfeksi malware atau botnet untuk mengirim permintaan secara bersamaan ke server KPU. Akibatnya sumber server seperti bandwidth atau CPU dan memori terkuras habis sehingga server gagal merespon permintaan pengguna yang sah. Kondisi ini diperparah jika sistem tidak memiliki proteksi DDoS otomatis atau always on atau kemampuan scaling cepat saat trafik meningkat drastis. Kemudian peretasan email. Kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus pada Polda Dai berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi business email atau compensation BEC. Kasus ini bermula adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email memiliki perusahaan PT Pagilaran yang digunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dengan pihak lain di luar negeri. Direskrimus Polda DI AKBP Roberto Gomgom mengatakan bahwa pelaku mengubah isi surat elektronik seolah-olah asli dengan tujuan mengalihkan pembayaran uang ke rekening yang sudah dipersiapkan pelaku. Sindikat kejahatan ini melibatkan beberapa pihak dan bersifat jaringan internasional. Kejahatan cyber ini dikenal dengan nama modus operandi business email compensation.
atau BEC. Kemudian selanjutnya di 2 kasus phishing email yang serang Indonesia. Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional atau Pusopkamsinas mencatat jumlah kasus peretasan di Indonesia selama tahun 2020 cukup besar, sebab selama pandemi COVID-19 jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Peningkatan email phishing ini terbanyak terjadi pada kuartal 2 tahun lalu, yakni bahwa Maret sampai Mei 2020. Adapun jumlah kasus ini terjadi paling banyak pada saat jam kerja. Adapun email phishing merupakan salah satu teknik dari social engineering yang banyak digunakan oleh para peretas untuk mengelabui korban. Peretas mengirimkan sebuah email dengan judul yang menarik untuk dibuka oleh korban, biasanya berkaitan dengan finansial ataupun perik periklanan periklanan atau hadiah, voucher, diskon, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu kasus peretas kantongi 3,3 miliar email dari kebocoran data publik. Seorang peretas yang dikenal dengan nama ADDK 72424 baru-baru ini mengunggah sebuah database berisi 3,3 miliar email unik ke forum dark web yang telah mengejutkan komunitas keamanan cyber. Jumlah ini setara dengan sekitar 1 dari 4 orang di seluruh dunia dan menimbulkan perhatian besar di kalangan pengguna internet. Kebocoran data ini bukan sekedar angka, melainkan mencerminkan besarnya risiko yang dihadapi individu dan organisasi di era digital, antara kepercayaan terhadap privasi yang semakin dipertanyakan. Ini bukanlah operasi kriminal besar, melainkan eksperimen kecil untuk menunjukkan betapa banyak data publik yang tersedia saat ini. Kata DDK 72424 dalam wawancaranya dengan tim media cyber seperti dilansir dari laman HackerDos, pertanyaan ini mencerminkan kenyataan pahit bahwa banyak data pribadi kita dapat diakses secara terbuka tanpa perlindungan yang memadai. Kemudian C. Pencurian identitas. Kasus influencer diduga jadi korban pencurian identitas. Agus Haryanto, seorang tiktoker asal Lumajang, melaporkan ke polisi setelah menerima belasan paket dengan sistem COD, padahal ia tidak pernah memesan barang-barang tersebut. Selama 5 hari, Agus menerima kiriman beragam barang mulai dari makanan hingga laptop, komputer, kasur, dan akuarium. Ia menduga kejadian ini merupakan bentuk doxing atau pencurian identitas yang kemudian disebarkan ke publik tanpa izin. Agus menjalani pemeriksaan perdana di Polres Lumajang sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan diperiksa selama 2 jam oleh tim Satreskrim. Dengan pemeriksaan, ia mendapatkan sejumlah pertanyaan mengenai kronologi kedatangan paket serta bagaimana data pribadinya bisa bocor. Agus menegaskan bahwa ia tidak pernah terjerat pinjaman online dan menyebut bahwa data dirinya hanya diketahui pihak bank, Dispenduk, dan BPJS. Kemudian 2 kasus seorang dokter menjadi korban pencurian data oleh dokter gadungan. Dr. Anggi Yurkino merasa diduga dirugikan karena identitasnya dicuri dan digunakan oleh seorang dokter gadungan bernama Susanto untuk melamar kerja di Rumah Sakit Pelindo Husada Citra atau PHC Surabaya. Ia mengaku terkejut karena data lengkapnya mulai dari STR, KTP, ijazah, hingga keanggotaan ADI dipakai tanpa izin, padahal ia tidak pernah mengunggah berkas tersebut ke internet. Anggi khawatir jika Susanto melakukan kesalahan medis atau membahayakan pasien dirinya yang akan terkena dampak atau sanksi. Anggi menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Susanto dan pernah
belum pernah bekerja di RS atau PHC karena selama ini ia hanya bertugas di rumah sakit di Jakarta dan Bandung. Ia berharap pemerintah mengusut tuntas kasus serupa karena dikhawatirkan banyak data dokter atau profesi lain diperjualbelikan di media sosial seperti diakui pelaku. Ia juga meminta agar Susanto dihukum seberat-beratnya sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Kemudian 3. Kasus pencurian identitas peserta UTBK di Unpad. Kasus pencurian identitas peserta UTBK di Universitas Padjadjaran atau Unpad yang tertangkap pada Mei 2025 menjadi sorotan publik karena menunjukkan celah serius dalam sistem pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Seorang peserta diketahui menggunakan identitas mahasiswi dari perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara untuk mengikuti UTBK di Unpad dengan tujuan utama mengenali pola soal untuk sesi berikutnya. Modus ini diduga merupakan bagian dari skema kecurangan yang lebih besar di mana soal dikumpulkan dan jawaban disiapkan untuk dijual atau digunakan oleh joki. Kasus ini tertangkap berkat sistem pengirim pesan WhatsApp massal yang digunakan oleh panitia UTBK 4 secara tidak langsung membuat mendeteksi ketidaksesuaian identitas peserta. Koordinator pelaksana pusat UTBK atau UNPAD, Inu Isnail Siddiq menyebut bahwa kejadian ini merupakan bagian dari paket kecurangan yang terorganisir. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.